Halo, apa kabar semuanya? Stepian dari channel Teknoza ID, dan video kali ini saya mau sedikit sharing atau cerita soal smartphone daily driver saya yang udah cukup lama nemenin saya, kurang lebih 8 bulan ini. Dan karena beberapa alasan harus pindah ke brand sebelah. Dan ya, salah satu kegiatan rutin buat orang yang suka sama gadget adalah bergonta-ganti daily driver. Oke, kali ini saya akan ceritain gimana rasanya pindah dari Huawei Mate 30 Pro ke Samsung Galaxy Note 20 Ultra yang positioningnya di level yang sama, yaitu flagship yang fokus sama fitur. Karena kita tahu kalau untuk kamera fokus sebenarnya Samsung ada di seri Galaxy S, dan kalau Huawei ada di seri P. Di video ini saya mau jelasin apa yang akan kita dapat setelah pindah ke Galaxy Note 20 Ultra dan apa yang akan kita kangenin setelah ninggalin Mate 30 Pro dari sudut pandang user experience. Jadi ini bukan video versus yang isinya ngebahas spek dan data-data di atas kertas. So langsung aja kita mulai videonya. Oke, kita mulai videonya dari yang langsung kelihatan sama mata, yaitu desain dan form factor. No debat buat desain dan build quality keduanya. Pokoknya mewah dan flagship abis. Tapi karena selera, nggak tahu kenapa nih, saya secara pribadi lebih suka jalur desain Huawei Mate 30 Pro dengan desain kamera bundarnya. Pertama karena ikonik dan secara handling lebih handy di tangan, udah gitu build quality-nya kayak terasa lebih keker. Misalnya ketika kita ketok bagian backdoornya. Mate 30 Pro kedengeran solid dan berisi, sementara Galaxy Note 20 Ultra kedengeran sedikit lebih kopong. Meski secara looks Galaxy Note 20 Ultra ini kayaknya lebih eye-catching dengan warna mystic bronze-nya ketimbang warna silver grey milik Mate 30 Pro. Dimensi juga akan jadi concern saya di sini karena emang butuhin smartphone dengan layar yang lebih besar. Tentu aja Galaxy Note 20 Ultra mutlak lebih baik dengan layar 6,95 inchinya yang berkonsekuensi dimensi fisiknya jadi lebih gede. Untuk sektor layar, dari dulu flagship Samsung selalu ada di kasta tertinggi. Galaxy Note 20 Ultra selain layarnya lebih gede, resolusinya juga udah mencapai 2K dengan teknologi Dynamic AMOLED. Mau ngapain aja di layarnya dijamin memuaskan. Belum lagi refresh rate 120Hz-nya yang bikin layarnya makin sempurna buat menunjang aktivitas kerja saya. Tapi jujur yang paling akan dikangenin dari Mate 30 Pro adalah lengkungan layarnya yang tumpah sampai ke bezel. Selain untuk estetika, layar ini buat saya kepake banget untuk keseharian. Misalnya mau adjust volume saat smartphone tergeletak di atas meja. Saya bisa lakuin hanya dengan satu tangan aja lewat tombol virtualnya. Satu hal yang nggak bisa dilakuin di Galaxy Note 20 Ultra. Kalau masalah notch di Mate 30 Pro saya pribadi nggak masalah. Toh iPhone 12 series juga masih mempertahankan desain layar dengan notch. Lagian sebenarnya notch di Mate 30 Pro juga ada banyak kelebihannya yang nanti akan saya ceritain di akhir video. Tapi ya sejak pakai Galaxy Note 20 Ultra, pansol kamera depannya emang terasa bikin layar lebih lega dibandingkan layar di Mate 30 Pro. Dipakai nonton konten multimedia, layar keduanya sama-sama vibrant karena udah mendukung HDR10. Cuma lagi-lagi Galaxy Note 20 Ultra terpaksa saya pilih karena fitur Dolby Atmos di dual stereo speakernya yang luar biasa keras dan jernih. Semua orang mungkin udah tahu betapa S Pen di Samsung Galaxy Note series sangat powerful dan belum ada satupun kompetitor yang bisa kasih stylus seproper dan seflawless Galaxy Note series. Bukan hanya untuk cropping gambar atau sekedar coret-coret, tapi S Pen di Galaxy Note ini bisa lakuin hal-hal yang lebih advance seperti mendeteksi tulisan tangan kita dan merubahnya jadi teks yang kemudian kita bisa lakukan copy paste. Selain itu, karena terintegrasi, S Pen lebih praktis karena bisa disimpan langsung ke dalam bodi smartphone-nya. Banyak juga yang belum tahu sebenarnya Mate series di Huawei juga dikasih stylus support sejak eranya Mate 20X. Itu terbukti karena stylus mereka yang bernama M Pen bisa dijalankan dengan baik di Mate 30 Pro ini. Ya, meski fungsinya masih sangat terbatas dan jauh lah kalau mau bersaing dengan Galaxy Note series. Tapi sebelum pindah, buat saya M Pen ini udah sangat berguna untuk ngebantu proses editing ataupun pekerjaan lainnya. Termasuk memotong gambar di bagian yang kita butuhin dan juga membuat catatan di aplikasi Note-nya. Stylus M Pen secara fisik sama dengan pulpen yang biasa kita pakai sehari-hari dan cukup ngerepotin karena nggak dedicated, dan M Pen ini harus terisi baterai kalau mau dipakai, yang artinya harus dicas dulu kalau baterainya habis. Beruntungnya port yang digunakan udah sama-sama USB Type-C.
jadi bisa sekalian dipakai sama charger smartphone-nya. Opini saya pribadi untuk universe Android, buat saya kedua brand ini masih ada di kasta paling tinggi untuk urusan flagship kamera. Sebenarnya sampai saat ini kamera Mate 30 Pro masih sangat layak buat foto dan video. Apalagi kalau mau dipakai buat hal-hal yang lebih serius dan lebih produktif. Oh ya, beberapa video di channel ini juga bisa dibuat karena jasa dari Mate 30 Pro. Kalau untuk tag foto, buat saya keduanya sama-sama udah bagus banget, tapi hasilnya nggak bisa mutlak lebih baik di salah satu smartphone. Karena kadang-kadang Mate 30 Pro lebih bagus, kadang-kadang Galaxy Note 20 Ultra yang lebih bagus. Semua tergantung preferensi dan dikembalikan ke user masing-masing. Bahkan di update software terakhir, urusan telefoto dan low light yang biasanya Huawei superior, kali ini Galaxy Note 20 Ultra udah mulai bisa ke level yang sama seperti kamera-kamera di Huawei. Tapi alasan utama saya move on bukan di sektor foto, tapi di sektor videografi. Untuk poin ini saya harus jujur bilang kalau video recording kamera Galaxy Note 20 Ultra satu level di atas Huawei Mate 30 Pro. Selain karena perekaman videonya lebih detail, stabilizer yang dimiliki Galaxy Note 20 Ultra jauh lebih smooth dan frame transisinya lebih gesit menangkap pergerakan frame ketika merekam video. User Mate 30 Pro pasti udah tahu nih, meski bisa ngerekam video di 4K 60 fps, tapi transisi framingnya emang kurang mulus. Ditambah lagi di resolusi tertinggi ini stabilizernya kayak kurang banget untuk ngejaga stabilan video. Hasilnya juga bisa dibilang jomplang dengan mode perekaman Pro di Galaxy Note 20 Ultra yang bisa rekam video hingga 8K di 24 fps dan Full HD Plus di 120 fps. Belum lagi masalah untuk urusan audio di Galaxy Note 20 Ultra yang bisa memilih sumber mic dan juga arah pengambilan suara dari semua arah atau hanya arah depan atau arah belakangnya aja. Pokoknya mode Pro-nya ultimate banget. Bagian kamera depannya juga superior karena bisa rekam video hingga 4K 60 fps dengan stabilizer yang juga sama baiknya. Huawei Mate 30 Pro dirilis dengan banyak banget fitur high-tech yang mungkin buat beberapa orang dianggap sebagai gimmick. Tapi secara praktikal justru kepake di workflow saya, buat main game misalnya. Dengan lengkungan layar ekstrim 88 derajatnya, Mate 30 Pro taruh tombol virtual L1 R1 di bagian lengkungan layarnya yang kita bisa fungsikan sebagai tombol trigger untuk nembak ataupun scoping. Fitur yang berguna banget buat main game yang biasanya hanya ada di smartphone gaming. Fitur berikutnya yang kepake di saya adalah Air Trigger. Salah satu alasan kenapa Mate 30 Pro masih pakai desain notch konvensional adalah peletakan sensor kamera gestur. Mau scrolling tanpa harus nyentuh layar smartphone, hal ini bisa dilakukan di Mate 30 Pro. Atau mau screenshot layar tanpa harus nyentuh layar juga bisa dengan gestur kepalan tangan. Sementara di Samsung Galaxy Note 20 Ultra, fitur gestur ini lebih difokuskan ke arah S Pen-nya. Nah, setelah 2 bulan pakai Samsung Galaxy Note 20 Ultra dengan intensitas pekerjaan ala saya, kayaknya poin battery life dan charging speed di Mate 30 Pro bakal saya kangenin. Selama 8 bulan pemakaian dengan cara kerja yang cukup berat, Mate 30 Pro saya charge dari posisi 0% ke full 100% cuman butuh waktu 50 menit aja pakai supercharge 40 wattnya. Itu pun saya jarang banget bawa charger kalau pergi ngantor. Tapi meski begitu daya tahan baterainya itu luar biasa karena bisa tahan seharian full, kadang-kadang masih sisa 30% atau bahkan 20%. Sebenarnya poin ini buat yang suka sama Huawei udah tau lah ya kalau chipset Kirin dan MIUI mereka emang juara banget buat urusan efisiensi daya. Nah, sayangnya saya nggak nemu perasaan safety ini untuk Galaxy Note 20 Ultra dan terpaksa wajib bawa charger ataupun powerbank kalau lagi mau kerja berat. Ya sebenarnya cukup wajar dan dimaklumin. Layar 6,95 inci, resolusi 2K dengan refresh rate 120Hz dan baterainya cuma 4500 mAh. Udah gitu di paket pembelian hanya dikasih charger 25 watt aja. Sebenarnya charging speed di Galaxy Note 20 Ultra udah support sampai 45 watt. Cuma ya gitu, harus beli terpisah charger 45 wattnya. Cukup bikin kesel dan inilah kenapa mendadak saya kangen sama Mate 30 Pro. Urusan berpindah daily driver itu sebenarnya susah-susah gampang dan juga gampang-gampang susah. Perlu kebiasaan baru karena pastinya antara karakter smartphone dan karakter user bisa aja nggak matching dan nggak klop. Inilah alasan utama kenapa nggak ada smartphone yang sempurna. Ya, seenggaknya menurut opini saya pribadi.
Nah, dengan segala plus minus keduanya dan beberapa pertimbangan, akhirnya saya putusin pindah ke Galaxy Note 20 Ultra. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, berapa lama saya akan pakai Galaxy Note 20 Ultra sebagai daily driver? Sayangnya karena alasan klasik, saya belum tertarik sama Huawei Mate 40 Pro yang baru aja rilis. Dan masih mau nunggu juga untuk update One UI 3.0 buat Galaxy Note 20 Ultra. Siapa tahu aja efisiensi baterainya bisa ada perubahan yang cukup signifikan. Oke, sampai di sini dulu video TeknoZaidi kali ini. Like video ini kalau kalian suka dan subscribe juga buat yang mau bantu dan dukung channel ini. Jangan lupa juga mampir ke Instagram TeknoZaidi untuk bocoran-bocoran video selanjutnya. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Saya Stepian dari TeknoZaidi. Pamit.